Shalom semua, kami mahasiswi dari Universitas Kristen Artawacana. Di video kali ini kami akan membuat video presentasi dengan judul Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Cikita Indriati Salvina Seli dengan NIM 23110036 sebagai ketua kelompok. Saya atas nama Aprilis Lenipa dengan NIM 23110022. Saya atas nama Imelda Cornelia Talan dengan NIM 23110063. Saya atas nama Mita Francisca Mole dengan NIM 23110072. Teman-teman, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Illy pada tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi di mana membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Baik, secara lebih khusus, media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan atau elektronis yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber belajar. Menurut Andi Prasetyo, sebagai semua sumber belajar yang digunakan untuk peserta didik supaya peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan ajar atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja atau dibuat untuk memungkinkan peserta didik dalam belajar. Sumber belajar juga memiliki hakikat maupun benda, fakta, ide, orang, dan sebagainya. Berikutnya sumber belajar dalam pembelajaran PAK. Sumber belajar dalam pembelajaran PAK meliputi Alkitab, media cetak, media visual, media audiovisual, dan media internet. Alkitab merupakan dasar utama dalam pengajaran PAK di sekolah dan di gereja. Alkitab mengajarkan cara hidup benar dan hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media cetak. Media cetak terdiri dari buku, koran, dan majalah, handout, brosur, dan modul. Yang ketiga, media visual. Media visual terdiri dari gambar, foto, dan PowerPoint. Media visual seperti burung, pohon ara, domba, dan anak kecil. Yang keempat, media visual terdiri dari laptop, proyektor, LCD, speaker, dan alat pemutar alam. Yang kelima, media internet. Media internet terdiri dari platform e-learning seperti Moodle dan Edmodo. Selain itu, sumber belajar juga bisa berupa orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan. Dalam pembelajaran PAK, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik dan bervariasi agar mudah dimengerti oleh siswa. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Baik, kesimpulan dari materi kami adalah media dan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen digunakan untuk menyajikan informasi, membangkitkan minat belajar siswa, dan memperlancar proses belajar mengajar. Kedua hal itu pun berkaitan satu sama lain di mana media pembelajaran sebagai alat yang digunakan saat belajar mengajar, sedangkan sumber adalah asal bahan ajar atau seperangkat sesuatu yang dirujuk sebagai materi yang akan diberikan kepada peserta didik.